Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Di hari yang tidak begitu santuy, terlihat Green yang sedang menyiapkan uang. Dengan pakaian serba hitam lengkap dengan topeng yang menutup seluruh wajahnya. Ia diketahui akan memberikan uang itu kepada Balam, yang merupakan tahanan istimewa di penjara itu. Menariknya, penjara yang memiliki keamanan berlapis dengan banyak lorong dan pintu penyekat itu malah menjadi markas bagi Balam, yang bahkan tidak terlihat seperti sedang berada di dalam penjara. Ia nampak diperlakukan sangat istimewa. Mulai dari selnya yang berada di area paling aman, fasilitas sel yang mewah lengkap dengan bodyguardnya sendiri, hingga diperbolehkannya narapidana itu untuk tetap bisa menjalankan bisnis kotornya. Tak terkecuali dengan narkoba dan perdagangan manusia. Di hari itu beberapa napi baru mulai berdatangan, termasuk Jack Stone yang diketahui merupakan mantan polisi dan kini harus mendekam di penjara tersebut. Anehnya tidak seperti napi baru lainnya yang bisa dengan mudah melalui proses pengecekan begitu saja, Jack justru mendapatkan perlakuan yang berbeda. Bahkan ia sempat beberapa kali dipukul oleh Green. Hingga kemudian di dalam selnya, Jack sempat membayangkan kembali peristiwa yang membuatnya kini berada dalam penjara. Terungkap bahwa beberapa hari sebelumnya, Jack sempat terlibat dalam perampokan bersama dengan kawanannya. Dan ia berhasil kabur setelah membunuh seorang polisi yang juga rekan kerjanya sendiri. Lamunan itu juga tak berlangsung lama, karena kemudian seorang napi lainnya masuk ke dalam sel tersebut dan mengenalkan dirinya sebagai Silva, yang juga berada satu sel dengan Jack. Keesokan harinya, ketika para napi sedang menikmati makanan, tiba-tiba datang Semyon dan anak buahnya yang meminta jatah uang pada semua napi baru di penjara itu. Sama seperti Balam, Semyon yang juga merupakan keponakan dari bos gembong narkoba itu memiliki sifat yang sama angkuhnya. Bahkan salah seorang napi yang tidak mau membayar upeti langsung dihajar hingga pingsan. Hal yang sama juga ia lakukan pada Jack. Namun untungnya, Jack yang merupakan mantan polisi bisa dengan mudah menghajar Semyon dan anak buahnya. Hingga kemudian mereka pun dilerai oleh para sipir, termasuk Jack yang dimasukkan ke ruangan khusus. Di ruangan tersebut, ternyata Jack dihubungkan dengan Balam melalui sebuah monitor. Dari sinilah terungkap bahwa selama ini Jack disebut-sebut sebagai orang yang telah mengganggu bisnis Balam. Bos gembong narkoba itu juga mengaku heran dengan motivasi Jack yang selama ini mengikutinya, tak terkecuali dengan masuk ke dalam penjara seperti sekarang ini. Balam bahkan mengklaim bahwa dirinya bagaikan raja yang tak akan keluar dari istananya saat ini. Hal itu juga yang menjadi alasan baginya untuk tetap berada di balik sel nyamannya. Terlebih nyawanya saat ini dihargai hingga 1 juta US dollar, yang membuat banyak musuh-musuhnya di luaran sana sangat memburunya, termasuk Jack. Namun tampaknya imbalan untuk nyawa Balam bukanlah tujuan dari Jack, karena ia sangat berambisi untuk membalaskan dendam kematian istrinya, yang diketahui telah dibunuh secara keji oleh Balam. Di malam itu, Jack yang sedang terlelap dalam selnya tiba-tiba didatangi oleh beberapa napi lainnya yang tampak memiliki niat jahat pada napi baru itu. Namun secara mengejutkan, Jack tiba-tiba terbangun dan langsung melumpuhkan ketiga napi itu dengan sangat mudah. Di tempat lainnya, terlihat Trisa yang dikejutkan oleh temuan tas dengan banyak dokumen penting di dalamnya, tanpa mengetahui siapa yang mengirimkannya. Wanita itu merupakan reporter yang saat ini diketahui sedang tertarik untuk memuat berita tentang Balam. Dan entah kebetulan atau telah direncanakan, ternyata ia malah mendapatkan sejumlah dokumen penting tentang aksi busuk Balam bersama sejumlah pejabat korup lainnya. Dari dokumen itu juga, Trisa mulai mengetahui adanya sosok Jack Stone yang semakin menarik perhatiannya.
untuk terus mencari tahu tentang semua fakta yang telah terjadi selama ini. Menyadari betapa pentingnya kasus tersebut, Trisha berencana untuk menemui Jaksa Johnson. Bahkan meski ia sempat ditolak oleh asistennya yang bernama Mark Crane. Namun reporter wanita itu terus memaksa untuk bertemu, termasuk menemui langsung sang jaksa di luar tanpa sepengetahuan pihak kantornya. Seolah tak ingin membuang kesempatannya, Trisha mulai menjelaskan tentang tujuannya menemui Johnson dengan menyebutkan fakta menarik tentang dokumen yang sempat ditemukannya baru-baru ini, yang menurutnya bisa menjadi bukti valid tentang kejahatan Balam dan para pejabat korup. Keesokan harinya, Jack yang sedang menyendiri dalam selnya kini kedatangan tamu yang ternyata adalah Trisha. Dalam pertemuan tersebut, tidak banyak hal yang dibicarakan oleh mereka. Karena saat itu, Jack hanya mengungkapkan bahwa ia merupakan pengirim dari dokumen yang sempat diterima Trisha tempo hari. Napi tersebut juga turut berpesan agar reporter wanita itu bisa menggunakan informasi yang telah diberikannya dengan sebaik mungkin. Lalu Jack pun meninggalkannya begitu saja. Di dalam selnya, Jack nampak termenung dan memandangi kalung dari mendiang istrinya, sembari mengingat kembali momen indah kebersamaannya. Tak lama kemudian datang William, yang juga merupakan napi di penjara tersebut. Ia adalah sosok napi yang sempat menghalangi aksi anak buah Semyon tempo hari ketika sedang menyerang Jack. Napi itu juga menjelaskan bahwa ia merupakan sosok yang sangat penting karena tugasnya adalah membersihkan lantai di seluruh penjara, seolah memberikan celah bagi Jack apabila sewaktu-waktu ia membutuhkan bantuannya. Sementara itu di penjara wanita, terlihat adanya keributan yang ditimbulkan oleh perkelahian dua napi wanita di tempat itu. Salah satu napi yang bernama Silas akhirnya diamankan oleh penjaga. Namun anehnya, bukannya ditempatkan di ruang isolasi atau dikembalikan ke selnya, Silas malah dibawa menghadap ke Balam bersama dengan Semyon dan anak buahnya, seolah membuktikan betapa berkuasanya Balam di penjara itu. Bahkan para penjaga pun mau menuruti perintahnya. Di dalam sel Balam, Semyon dan anak buahnya tak bisa berkutik ketika mereka kedapatan telah menjual narkoba tanpa sepengetahuan Balam. Bos gembong narkoba itu juga menunjukkan betapa kejinya ia, karena sempat menyiksa Semyon yang merupakan keponakannya sendiri dengan membungkus kepalanya menggunakan plastik hingga membuatnya kesulitan untuk bernapas. Sedangkan anak buah Semyon yang lainnya harus mendapat pukulan karena kesalahan yang telah dibuatnya. Sedangkan Silas yang hanya merupakan napi biasa jelas dianggap bersalah karena wanita itu ternyata telah berkelahi dengan Katerina yang merupakan anak buah Balam. Tidak hanya itu saja, Balam juga menyampaikan tantangannya kepada semua orang di penjara untuk bisa membawakannya ke Pala Jackstone dengan imbalan $100,000 tak terkecuali dengan penjaga yang bisa melakukannya. Tantangan dengan imbalan yang sangat besar itu jelas dengan cepat menyebar dan diketahui oleh banyak orang, termasuk William. Namun napi itu malah memberitahukan info tersebut kepada Jack dan mengingatkannya untuk tetap waspada, tak terkecuali dengan penjaga jahat yang pernah akan membunuh Jack. Tak lama kemudian, penjaga pun menyuruh napi lainnya untuk keluar dari ruangan tersebut, dan beberapa napi lainnya masuk untuk menghabisi Jack. Menariknya, William yang terlihat netral dan hanya bisa menjadi pembersih lantai malah turut membantu Jack setelah sempat mengalihkan kamera CCTV ke arah lainnya, seolah mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin terlihat dan dianggap membantu Jack yang malah akan mengancam keselamatannya sendiri. Dengan mudah, Jack pun mampu menumbangkan semua napi yang menyerangnya. Apalagi ia juga dibantu oleh William yang di akhir pertarungan itu sempat mengatakan bahwa ia berada di pihak Jack. Who are you? A friend. Di waktu yang sama, Johnson yang di hadapan Trisha sebelumnya berlagak seperti seorang jaksa yang jujur, malah kini terlihat sedang berbicara dengan Balam melalui telepon. Dan ternyata ia juga selama ini telah berhubungan baik dengan bos gembong narkoba itu.
Jaksa kotor itu juga sempat membeberkan fakta tentang informasi yang telah didapat oleh Trisha dan mengingatkan Balam agar lebih berhati-hati lagi. Namun tampaknya hal itu tidak lantas membuat Balam menjadi gentar. Malah ia menyuruh Johnson untuk membunuh reporter wanita itu. Sedangkan Jack diakuinya akan segera ia habisi di hari itu juga. Kembali ke Jack, ia yang sedang mencuci pakaiannya di ruang laundry kini didatangi oleh 3 penjaga yang langsung menghajarnya saat itu juga. Namun sekali lagi, Jack bukanlah napi biasa. Ia dengan begitu santuy berhasil melumpuhkan ketiga penjaga di sana. Tak hanya itu saja, Jack juga kembali dihadang oleh 9 napi lainnya. Namun tak sampai terjadi kekacauan, karena Jack berhasil mengintimidasi semua napi itu dan membuat mereka mundur ketakutan. Sementara itu, Trisha yang sempat merasa sedang diawasi sejak pulang dari kantornya, kini bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Ellison. Di dalam apartemennya itu, Trisha mulai membeberkan semua info yang didapatnya dari Jack, yang sekaligus juga sempat diberitahukannya pada Johnson tempo hari. Di dalam penjara wanita, William yang sempat mengepel lantai di salah satu lorong sempat saling tatap dengan Silas, seolah memberi kode tertentu pada napi wanita itu. Dan tak lama kemudian, Silas kembali membuat keributan dengan Katerina, yang akhirnya membuat dirinya sendiri tergeletak pingsan dan dibawa ke ruang perawatan. Ternyata itu semua merupakan rencana dari Silas yang berpura-pura pingsan dan kabur dari ruang tersebut ketika petugas medis meninggalkannya. Napi wanita itu juga sempat membawa alkohol yang kemudian diletakkannya dalam ember pel milik William dan mengambil kunci ventilasi udara yang nampaknya telah disiapkan sebelumnya oleh William. Di lorong ventilasi, Silas mulai menyusuri setiap lorong yang mengarah pada ruang kontrol, di mana para penjaga bisa mengawasi seluruh aktivitas dalam penjara melalui monitor CCTV. Napi wanita itu juga sempat menggambar Dana dari lokasi tersebut di perutnya. Namun ia sempat dikagetkan ketika akan kembali ke ruang perawatan, karena ternyata sudah ada perawat yang akan masuk ke ruangan tersebut. Untungnya ada William yang mengalihkan perhatian perawat itu, sehingga Silas bisa kembali ke ruang perawatan tanpa ketahuan. Di sisi lain, Jack kembali dikunjungi oleh Trisha dan nampaknya reporter wanita itu sekarang telah mengetahui fakta yang terjadi pada Jack, bahwa napi itu bukanlah anggota dari mafia Rusia seperti yang selama ini diberitakan oleh banyak media. Jack juga mengungkapkan bahwa alasannya membunuh rekan polisinya adalah karena polisi itu juga menjadi salah satu pembunuh istrinya. Selesai dengan kunjungan itu, Jack yang dihampiri William akhirnya mulai mendesak napi itu untuk memberitahu identitas aslinya, yang ternyata ia merupakan agen FBI dan sudah 6 bulan ini memantau perkembangan di penjara tersebut bersama dengan Silas yang juga merupakan rekan kerjanya. William juga mengungkapkan bahwa selama ini pihak FBI telah mencium adanya tindak kejahatan dan korupsi dalam pemerintahan. Namun belum ada cukup bukti untuk semua aksi tersebut. Alhasil ia pun diutus untuk menyamar menjadi napi di penjara itu bersama dengan Silas. Agen FBI itu juga nampaknya telah mengetahui motif kedatangan Jack yang sengaja masuk ke penjara karena ingin membalaskan dendamnya kepada Balam yang menjadi penyebab atas kematian istrinya yang bernama Elizabeth. Namun obrolan mereka tak berlangsung lama karena tiba-tiba beberapa napi lainnya mulai menyerang Jack yang kemudian membuat keributan besar di sana, termasuk William dan napi lainnya. Alhasil Jack harus dihukum masuk ke ruang isolasi, sedangkan William diharuskan untuk menghadap ke kepala penjara. Di ruang kepala penjara, William bukannya ditindak atau dinasihati, melainkan kepala penjara malah berlagak kecewa karena telah memberikan predikat sebagai napi terpercaya pada William. Namun napi tersebut justru terlibat dalam aksi keributan tadi, bahkan sampai melempar napi lainnya dari atas balkon yang diketahui merupakan anak buah Balam.
Meski William sempat mengaku bahwa ia hanya sekedar membela diri dari serangan napi tersebut, namun si kepala penjara nampak ingin memanfaatkan situasi itu dengan berdalih bahwa William mungkin akan berada dalam masalah karena sudah berurusan dengan anak buah Balaam. Dengan liciknya, kepala penjara malah menawari perlindungan dengan uang $1.000 agar William tidak mendapat masalah ke depannya. Mendengar hal tersebut, William malah menjebak kepala penjara itu dengan menawarkan diri untuk membayar $10.000. Namun ingin mendapatkan jaminan tidak akan dibunuh oleh Balaam. Si kepala penjara yang korup jelas dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Bahkan ia tak ragu untuk bersumpah sendiri di bawah Alkitab. Sementara itu, Balaam yang selama ini selalu berada dalam selnya tiba-tiba harus keluar karena putrinya yang bernama Olesia saat itu berkunjung ke penjara tersebut. Pertemuan yang seharusnya sangat dirindukan oleh Balaam malah harus berakhir dengan pertengkaran. Karena ternyata Olesia telah mengetahui tentang bisnis kotor yang selama ini dijalani oleh ayahnya sendiri. Mulai dari narkoba, senjata, hingga perdagangan manusia yang jelas-jelas sangat tidak ditolerin oleh putrinya sendiri. Olesia yang merasa sangat kecewa akhirnya meninggalkan Balaam begitu saja, meski ayahnya itu sempat beberapa kali berusaha untuk meyakinkan putrinya tersebut. Seolah melihat adanya celah saat Balaam menemui putrinya, William kembali melancarkan aksinya bersama Silas. Napi wanita itu kini pura-pura pingsan dan kemudian dibawa oleh 2 penjaga ke ruang perawatan. Namun di salah satu lorong, William muncul untuk menghabisi salah satu penjaga bersama dengan Silas, yang juga melumpuhkan satu penjaga lainnya. Lalu mereka pun mulai melancarkan aksinya dengan meracik cairan bius menggunakan alat semprot, yang masing-masing digunakan untuk membius penjaga di ruang kontrol dan ruangan CCTV. Keduanya lalu mengambil alih ruangan tersebut dengan mengenakan pakaian penjaga lengkap dengan topengnya dan memberikan akses pada Jack untuk melancarkan aksinya. Di ruang isolasi, Jack yang masih mencari cara untuk bisa membalaskan dendamnya pada Balaam akhirnya mulai mendapat bantuan. William dari ruang kontrol memerintahkan seorang penjaga untuk menghajar Jack. Namun tentu dengan mudah mantan polisi itu melumpuhkannya begitu saja. Kemudian William mulai memberitahu Jack tentang rencananya bersama Silas untuk membantunya menemui Balaam. Berbekal arahan dari William, Jack mulai menyusuri lorong demi lorong untuk mencapai lokasi Balaam. Namun sialnya, beberapa penjaga malah datang ke ruang kontrol. Sama halnya dengan Silas yang juga kedatangan salah satu penjaga lainnya. Alhasil mereka pun harus menyelesaikan urusannya dengan para penjaga yang datang. Dan Jack akhirnya meminta William untuk membuka semua gerbang dan pintu apapun yang ada di dalam area penjara. Situasi pun menjadi sangat kacau. Para napi yang tadinya sedang berada di selnya masing-masing kini berhamburan keluar dan membuat keributan, baik dengan sesama napi maupun dengan para penjaga. Jack juga sempat dihadang oleh banyak napi yang masih menginginkan imbalan besar dari Balaam. Namun tentu saja, mantan polisi itu bisa dengan sangat mudah menumbangkan semua napi yang menghadangnya, termasuk para penjaga di sana. Hal serupa juga dialami Silas. Agen FBI yang seharusnya mulai mencari jalan keluar melalui lubang ventilasi malah memutuskan untuk menemui Katerina dan dengan sangat brutal menghabisi anak buah Balaam itu. Sedangkan William yang sedang berjalan di lorong malah bertemu dengan kepala penjara yang sedang bersama dengan sejumlah penjaga lainnya. Ia yang selama ini geram terhadap tingkah kepala penjara itu akhirnya menunjukkan kebolehannya dengan menghabisi semua penjaga di sana, termasuk dengan kepala penjara itu sendiri. Beralih ke Trisha, ia yang selama ini menaruh kepercayaan kepada Allison malah diserang oleh sahabatnya itu sendiri,
yang ternyata sudah dibayar mahal oleh Johnson untuk menghabisinya. Menariknya, saat Ellison siap menembakkan pistolnya tepat ke arah Trisha, saat itu juga datang Mark Crane, yang ternyata merupakan agen FBI dan langsung menembak Ellison, yang membuat wanita itu tewas seketika. Kembali ke Jack, ia yang sempat ditusuk berapa kali oleh Semyon akhirnya bisa bertemu dengan Balaam. Dan terjadilah pertarungan sengit antara dua narapidana itu. Jack yang sudah mendapat luka sebelumnya jelas tidak bisa mengimbangi kehebatan Balaam, yang ternyata juga cukup baik dalam baku hantam. Bahkan Jack sempat terkapar tak berdaya setelah mendapat serangan dari bos gembong narkoba itu. Namun ajaibnya, Jack yang sempat terbayang wajah Elizabeth seolah mendapat kekuatan tambahan yang membuatnya bangkit kembali dan berhasil menghujamkan beberapa pukulan yang membuat kepala Balaam sampai hancur. Tak lama kemudian, tim SWAT pun datang dan mengamankan lokasi tersebut. Di akhir film, terlihat awak media yang sedang meliput tentang penangkapan Johnson bersama dengan pejabat korup lainnya yang didakwa atas tuduhan aksi penggelapan, penyuapan, dan percobaan pembunuhan. Sementara Jack yang harus tetap menjalani pemeriksaan, kini digiring oleh William untuk masuk ke mobil polisinya. Sembari tersenyum, seolah keduanya telah berhasil menjalankan misi bersama. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Walaupun Jack kehilangan istri tercintanya, namun akhirnya dia dapat membalaskan dendam atas istrinya kepada Balaam yang telah membunuh istri Jack.